Hai, welcome back to Tea with Sabrina. Hari ini aku kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Master Gema Guyardi dan yang mungkin aku boleh sharing juga bahwa Master Gema Guyardi ini juga baru saja meraih gelar doktor sarjana S3 yang menurut aku sih nggak gampang sama sekali ya, which is susah gitu karena aku pribadi juga sekarang saat ini sedang mengambil gelar tersebut dan menurut aku kalau kita susah bagi waktu kayaknya wah luar biasa sekali. Jadi aku benar-benar salut sama Mister Gema yang udah berhasil mendapatkan gelar doktornya. Dan nanti juga aku akan bahas nih terkait dengan jurnal disertasi yang mungkin Mister Gema udah rilis, kira-kira apa sih yang mungkin bisa nanti jadi bahan pembelajaran juga buat kita semua gitu. Nah, sebelum kita akan hadirkan Master Gema, mungkin aku boleh review dulu nih terkait dengan perdagangan Jumat pekan kemarin, di mana IHSG kita menguat terbatas di 2,1 poin dan berada di level 6.144, di mana beberapa saham yang menjadi akumulasi net buy asing di antaranya dari Bank Rakyat Indonesia itu diakumulasi asing sekitar 1,3 triliun. Ada saham Bukalapak, ada saham Bank BCA, ada Adaro dan juga ada United Tractor. Nah, di sisi lain juga ada beberapa saham yang justru diakumulasi sell oleh asing ya, itu diantaranya dari BABP, ada Bank Mandiri, ada Antam, ada ITMG dan juga ada Era Jaya. Nah, sekarang kita akan hadirkan Master Gema yang pastinya sudah ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman di sini yang hari ini nonton. Oke, aku akan invite Master Gema untuk join di room hari ini. Oke, sebentar ya. Oke, kita tunggu kehadiran Master Gema untuk join. Dan mungkin nanti kita juga akan bahas ya terkait dengan perdagangan di pekan depan, khususnya di hari Senin. Nanti teman-teman juga boleh drop your comments or your question buat Pak Gema, supaya nanti kita akan bisa bahas juga nih, kira-kira perdagangan di Senin pekan depan ini apa yang menarik, dan lain sebagainya. Dan kita tahu juga dari market global sendiri kan ada beberapa sentimen ya, baik itu dari Evergrande, yang mungkin apakah menjadi sentimen di pekan depan juga atau bahkan justru sudah di price-in atau mungkin sudah sudah menjadi tidak lagi concern oleh para investor seperti itu. Oke, kita tunggu kehadirannya Master Gema. Sebenarnya paling menarik nanti aku akan bahas juga sih terkait dengan ilmu astronomi karena beberapa waktu lalu aku ada nonton YouTube-nya Master Gema, di mana Master Gema ini bahas nih terkait kira-kira gimana sih cara hitung timing baik itu dari cycle low dan juga cycle high gitu, dan which is menurut aku ini menarik ya karena kita bisa tahu gimana kondisi dari IHSG gitu. Gimana sih caranya Master Gema ini untuk baca IHSG ini dari timing tersebut, karena kita tahu bahwa kalau kita belajar yang namanya technical analysis dan juga fundamental, kalau technical analysis ini kan kita belajar yang namanya timing ya, gimana cara entry yang tepat, terus gimana cara kita exit yang tepat dan lain sebagainya. Nah ini penting banget. Nah aku pengen bahas juga sama Master Gema gitu. Oke, kita tunggu Master Gema udah masuk nih, harusnya sebentar lagi akan hadir. Cara kita exit with Sabrina hari ini. Nah ini penting banget. Aku pengen bahas juga sama Master Gema gitu. Oke, kita tunggu Master Gema udah masuk nih, harusnya sebentar lagi akan hadir. Cara kita exit with Sabrina hari ini. Nah ini penting banget. Aku pengen bahas juga sama. Halo Gema. Selamat malam, suara saya jelas nggak ya? Jelas, jelas banget. Tapi by the way ini Gemanya belum hadir. Oke, Oh udah. iya dong, tutup dulu saya. Oke. Oke, by the way teman-teman nih sebenarnya ini kali kedua ya aku ngundang Gema, Master Gema Guyardi ini untuk live bareng aku di Tea with Sabrina. So welcome back. Good to see you again nih, Master Gema. Iya, mantap. Bentar dulu, Sab. Gue benerin. Oke, siap. Ya. Kita tunggu ya. Nanti kita akan bahas tadi bagaimana cara baca IHSG, ilmu astronomi kayak gimana dan lain sebagainya. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, jelas.
Oke, mungkin saya live dulu sebentar. Saya request lagi ya. Wait a Oke, sec, boleh, boleh. thank you. Oke, kita tunggu ya kehadirannya Master Gema. Mungkin ada technical problem. Don't worry, nanti Master Gema pasti akan nanti balik kembali. Nah, mungkin teman-teman sekali lagi buat pertanyaan-pertanyaan yang udah terfikirkan, boleh juga drop your comments or your question. Nanti kita akan bahas ya. Di sini udah banyak banget juga nih orang-orang market nih. Ada dari UOB, dari Amanda, terus juga dari Adrian, ini my ex colleague di research ya di Ciptadana. Terus juga buat teman-teman yang hari ini nonton, thank you so much. Nanti kita tunggu Master Gema buat join lagi. Mungkin kalau ada teman-teman juga yang ada punya saham tertentu yang mungkin pengen ditanyakan ke Master Gema juga silakan tanya. Nanti kita akan bahas juga. Nah, ini banyak yang bilang juga nih, kira-kira besok IHSG ini bakal koreksi atau justru akan mengalami penguatan nih? Kira-kira gimana nih buat teman-teman? Pandangannya seperti apa? Tuh, ada yang bahas terkait dengan nasib bank digital. Apakah kita akan back to konvensional lagi? Kira-kira apakah nanti saham-saham blue chip boleh diburu lagi? Atau kira-kira gimana ya? Atau masih tetap ke saham-saham yang punya growth story ya? Nah, suka banget nih katanya sama nonton Master Gema, karena kalau jelasin itu sangat-sangat realistik. Oke, ini ada pertanyaan juga syarat buat akun Ciptadana gimana? Nah, teman-teman kalau untuk mau open account di Ciptadana, kalian udah bisa ya download di App Store ataupun di Google Play. Nanti teman-teman bisa langsung download lalu register now, karena kita semua sekarang serba online registration, jadi jangan khawatir, kalian udah langsung bisa itu ya. Oke, sorry. Oke. Udah langsung bisa online registration. Oke. Oke, Master Gema ini udah comeback. Oke, udah join kembali. Suara saya kedengaran? Kedengeran? Alright. Kayaknya headset gua nggak jalan ya, udah nggak apa-apa. Weird. Oke, lumayan jelas sih. Tapi mungkin boleh teman-teman juga tulis di komen kalau memang Master Suara Gema gue nggak jelas kan ya? kedengeran. Jelas. Oke. Mantap. Sebentar. Oke, Sip. udah I'm boleh ready. langsung. Oke, oke. Thank you so much nih sekali lagi buat Gema Guyardi udah ngeluangin waktu buat sharing lagi nih di Tea with Sabrina. Nah, satu hal yang mau aku sampaikan buat Gema, congrats sekali lagi buat gelar doktor yang baru saya diraih. Ya menurut Terima aku kasih. ini luar biasa ya, karena nggak banyak nih orang yang bisa dapet gelar doktor juga di hari gini yang mungkin aktivitasnya udah segudang, tapi Master Gema masih tetap mau ngeluangin waktu untuk terus belajar, edukasi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin buat sebelumnya nanti bahas ke topik kita, aku pengen dengar juga nih dari Gema, mungkin boleh sharing nih, terkait dengan jurnal disertasi yang aku dengar-dengar nih bahas juga nih terkait dengan ada astronaci-astronacinya ya. Kira-kira gimana nih Gema? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam cuan ya buat semuanya, followernya Sabrina ini kali kedua. Terima kasih sudah invite saya lagi. Jadi mudah-mudahan malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol di hari Minggu ini ya, biar minggunya lebih ceria. Jadi kalau tadi dibilang saya kemarin terima doktoral, terima kasih. Sabrina ini juga candidate saya lihat nih. Kapan tuh? Ya, doakan aja ya. lagi ngambil. Oke, ya aku perjalanannya 6 tahun ya, 2015, harusnya 2020 kemarin sidang promosi, tapi karena COVID semuanya mundur gitu. Jadi ini adalah sejarah sebenarnya, karena satu-satunya yang maju ke doktoral dengan berani membawakan financial astrologi dan khususnya technical analysis digabungin semuanya, di mana research gap-nya adalah value investing punya kelemahan, technical analysis punya kelemahan, yang nyambungin mereka adalah si astronacinya. Jadi dari situ akhirnya kita ngebuktiin selama perjalanan gue 14 tahun itu, selama ini mungkin banyak yang ketawain gitu ya, mungkin maklum lah, kita maklumin aja kalau orang nggak pernah study yang bener-bener serius ya mungkin akan ketawa. Tapi kalau kali ini kita buktiin bahwa menurut studi empiris itu terbukti
bahwa akhirnya disertasi gue maupun jurnal internasionalnya itu sampai ke publish ke Scopus itu cuma dalam waktu 4-5 bulan. Itu beruntung banget, harusnya 2 tahun tuh baru ke publish di Scopus. Nah, kali ini disertasinya benar-benar tentang keilmuan astronautinya dari penelitian terdahulu, terus kemudian kita sempurnain, akhirnya lahirlah teori astronauti ini. Dan penelitian gue itu untuk IHSG dan kemudian GOLD, apa aja aspek yang memberikan pengaruh daripada reversal daripada major trend ataupun small trend daripada indeks kita, ya IHSG dan juga untuk gold. Dan akhirnya secara signifikansinya ketemu tuh ada korelasi dari moon phase dari beberapa planetary aspek yang memang p-value-nya di bawah 0,05 secara statistik dan akhirnya itu yang diterima gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin menyambung tadi yang udah disampaikan dari Gema juga nih, aku sebenarnya baru aja juga nonton nih terkait dengan YouTube-nya dari Astronaci yang bahas terkait dengan timing cycle low, cycle high, dan Agustus 2021 tuh kemarin hampir tepat banget ya, atau tepat banget lah pokoknya perhitungan dari Gema gitu melalui Astronaci. Nah, itu boleh sharing nggak nih? Kira-kira gimana? Ya, jadi Astronaci sejak 2013 itu kita mulai develop namanya Eye of Future. Jadi Eye of Future itu kita percaya bahwa dasar pemikirannya gini, support resistance itu kan tidak cuma di harga, jadi support resistance itu ada di waktu. Dan beberapa cycle yang akan ada di depan itu sebenarnya sudah digambarkan atau terpengaruh dari beberapa cycle yang ke belakang. Dengan pemahaman itu, akhirnya gue ngerasa bahwa dengan konsep berpikir atau filosofi masa depan itu sudah ditentukan, dalam tanda kutip takdir nih misalnya, udah ada, berarti hari demi hari itu kita tinggal mengungkap apa yang belum terjadi. Nah, kita ini sebagai penggenap, market maker itu sebagai penggenap. Oleh karena itu, apapun perilaku mereka tentunya tidak akan lepas daripada mathematic relationship yang ada di market. Karena memang kalau kita lihat swing high dan swing low itu tidak random, tetapi ada polanya. Berapa durasinya, kalau kita belajar teori cycle, misalnya kita belajar cycle itu kan nggak cuma di technical analysis, tapi di CFA Institute juga belajar tentang cycle, itu kan ada period. Nah, periodnya inilah yang kita lihat bahwa ada repetition daripada lebar period yang ada di IHSG. Ketika kita bikin Eye of Future, itu saya perkenalin pertama kali live di TV tuh, waktu itu MNC Business sama Prisa Sembodatu 1 bulan penuh kita udah sebutin bahwa tanggal-tanggal sekian untuk bulan ini itu akan terjadi reverse, dan akhirnya gue sampai 3-4 kali diundang terus untuk membuktiin itu tanggal-tanggalnya, dan itu terjadi. Itu ada di YouTube juga 2015, judulnya Eye of Future. Nah, pada saat itu kita yakin itu bisa ternyata kejadian dan itu berulang. Akhirnya gue ketemu beberapa cycle-cycle yang kita bisa forecast ke depan, kayak misalnya 5-6 cycle ke depan tuh bisa kita tahu tanggal berapa akan terjadi reverse sebelum event harganya terjadi. Nah, berdasarkan dari itu terus, berarti setiap awal bulan kita akan buat. Karena prinsipnya gini, kalau kita bisa ketemu nih daily atau weekly reversal, itu kan range-nya gede, pasti betanya gede banget. Misalnya kita ketemu support kuat, biasanya kalau blue chip ketemu support kuat di harga itu pentalannya mungkin bisa 10-15%. Saham-saham second liner juga sama kan, kurang lebih sekitar 15%. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah tahu tanggal berapa kira-kira dia ketemu supportnya, maka tugas kita tinggal turunin time frame tuh ke H4 misalnya. Pecinta Elliott Wave lah, pecinta supply demand, pecinta chart pattern, itu akan tahu kira-kira dalam range tanggal segini ini pola-pola yang akan muncul itu kayak gimana, dan biasanya mereka akan langsung attack entry misalnya di situ. Demikian juga jualan, pada saat kita jualan juga demikian. Di tanggal-tanggal berapa resisten kira-kira terbentuk, misalnya IHSG dulu kita hitung, terus kemudian baru saham-sahamnya kita hitung. Nah, di sana kita bisa pakai referensi buat exit dari market. Kayak misalnya 2020, waktu major call saya di live YouTube itu 24 Maret 2020 itu kita call bahwa oke, that's it, itu selesai gitu. Nah, ternyata benar bottoming. Sekarang saya mau sharingin kenapa 24 Maret. Selain dari geometric cycle time frame yang kecil, saya tuh melihat dari crash 2018. Nah, siklus yang ada di IHSG ini kan pengulangan. Kita tahu kayak ada 10-year cycle. Itu terus berulang, 2098, 2008, 2018. 2018 itu nggak crash, tetapi puncak tertinggi itu terjadi di 2018 memang, karena belum ditembus lagi gitu. Nah, di tahun 2018, waktu puncak tertinggi itu, yang kita lihat tuh posisi daripada Merkuri. Merkuri di 6 Pisces gitu, kurang lebih di antara 6 sampai 7 derajat Pisces. Ketika itu berulang, itu jatuhnya keren banget. Itu salah satunya di 2019 ada cycle, di 24 Maret 2020 itu ada cycle.
Jadi pada saat kita ngeliat 2020 tanggal 24 Maret, kalau kita backtest ke belakang, itu ketemunya puncak 2018 sebelum jatuh, berarti reference datum ya, kita istilahnya itu berarti titik acuan perubahan supply and demand yang ada di market itu cukup kuat, poros polarity di tahun 2020, 24 Maret. Ini nanti kalau kita forecast ke depan lagi, 2 tahun ke depan, 3 tahun atau 5 tahun ke depan, harusnya akan ada reversal point juga based on 24 Maret yang dipengaruhi oleh misalnya posisi Mercury 6 derajat Pisces, kayak gitu. Wow. Wow. Nah, apakah mungkin kalau misal tadi Gemma bilang kayak Maret ya, terus apakah kalau kita tahu historical itu kan ibaratnya biasanya terulang kembali gitu. Ya. Apakah mungkin nanti Agustus 2021 di mana Gemma udah prediksiin dan tepat gitu. Apakah nanti tahun depan polanya akan sama kah? Atau biasanya gimana Gemma kalau udah pernah analisa di tahun-tahun sebelumnya? Ini menarik. Lu tahu kayak misalnya R-square tahu ya? Kalau financial kan kita ngerti R-square. Terus kemudian varian lah ya, ibaratnya noise daripada data. Kita misalnya ngitung nih, 6 derajat Pisces misalnya. Ini salah satu contoh. Itu kejadian misalnya kita kumpulin selama 50 cycle gitu. Pengumpulan datanya. Dia pengaruh nggak? Kalau misalnya terbukti dia tuh P-value-nya ada dan memang terpengaruh secara visual, maka kita percaya ke depannya itu nanti juga akan mengalami pengulangan. Jadi itu satu rentetan dengan satu kasus, satu variabel. Terus kemudian di dalam disertasi gue contohnya bahwa new moon dan full moon itu kepake misalnya ya. Berarti dalam setiap bulan kita tuh ada 14 hari cycle. Setiap 14 hari itu ketemu kan. Dari full moon ke new moon, full moon ke new moon. Nah, kalau kita perhatikan plus minus biasa dari tanggal itu 1 sampai 2 hari terjadi turning. Berarti ada perubahan keseimbangan supply and demand di market. Nah, itu setiap market beda-beda, tetapi dalam IHSG kita bisa plot kayak begitu. Sehingga kalau misalnya kita katakan nanti di Agustus apakah akan terjadi lagi, it's depend on the cycle yang kita tentuin di awal dan kita udah masukin tabel, udah ketahuan nih signifikan atau enggak. Kalau memang udah terbukti ada korelasinya, biasanya akan kepake gitu. Sampai ke depan-depannya akan berulang. Oke, menarik sekali. Nah, mungkin ini langsung ke beberapa pertanyaan ya yang sempat udah ini juga nih udah aku summary nih dari teman-teman yang udah mau tanya ke Master Gemma nih. Kira-kira kalau dari Master Gemma sendiri melihat kapan sih IHSG ini bisa lepas dari fase sideways dan mulai bullish lagi? Kira-kira pandangannya apakah saat ini benar confirm bahwa IHSG ini berada di fase sideways atau mungkin pandangannya kayak gimana? Ya, waktu 2020 awal banget sih sebelum recover. Itu gue ada bikin gambar sebenarnya. Kalau di YouTube masih ada bahwa 2021 tuh full year sideways. Tapi sideways-nya nggak bearish gitu. Sideways itu kan ada dua, sideways dengan bias bullish atau sideways dengan bias bearish. Jadi di 2021 itu sideways dengan bias bullish, endingnya kurang lebih nanti di 2022 kuartal 3. Jadi kalau kita mau lihat COVID itu mulai impact-nya benar-benar drop tuh nanti di tahun depan. Nah, kita akan lihat aja kalau itu benar-benar terjadi sesuai cycle-nya. Karena sekarang secara grand cycle-nya kita lagi di wave 4 besar sebelum dia nge-shoot nanti ke atas 7.500. Ya ini masa-masa dalam tanda kutip penyiksaan yang kita mesti tahu kuncinya cuma satu, sabar gitu. Oke. Nah, kira-kira nih kalau terkait dengan strategi ya, kira-kira dengan keadaan market yang tadi bisa dibilang sideways sendiri dan tidak menentu, kira-kira strategi apa sih yang biasanya Gemma terapkan terhadap portfolio sendiri ataupun mungkin sharing ke A-Club dan lain sebagainya? Kira-kira strategi kayak gimana nih? Strateginya nomor satu adalah defensif, udah nggak ada jalan lain. Karena kita akan dipaksa untuk memilih either kita hold saham-saham yang misalnya BMRI, Bank Mandiri sama BRI. Itu dua ada utang di atas. Bank Mandiri itu ada utang di 6.600 sama 7.550. Terus kemudian Bank BRI ada utang di 4.700. Cepat atau lambat itu akan kena. Ini sama kayak waktu gue ngomong 2020. Waktu itu orang menghina-hina BRI dan gue tetap defend BRI yang akhirnya 70% cuannya gitu. Nah, pilihannya cuma satu. Secara mature, kita mau invest dan kita hold sampai kelar dia nanti mungkin akhir tahun atau kuartal 1. Yang kedua, portofolio at least kita weighted average portofolio gitu. Kita masukin beberapa saham-saham second liner mau tidak mau. Nah, yang ketiga opsinya, sekarang ini kan ada CFD saham Indonesia di Orbitrade. Jadi lu bisa short selling. Nah, ini yang gue mulai perkenalin ke beberapa strategy trader. Pada saat saham big caps-nya yang lu pegang misalnya merah, maka jangan stick di merah itu. Ambil CFD-nya, short sell di situ. Nah, itu di Orbitrade udah bisa dilakuin.
soon Oktober ini mulai launch, sekarang masih lagi trial di demo account-nya. Nah, itu bisa jadi salah satu teknik untuk kita ngatasin market yang lagi sideways, ya. But overall, kalau misalnya market sideways, ya memang nggak ada lain, kita mesti defensif, dan pada saat kita tahu secara long term, kita combine nih antara value investing untuk saham-saham yang masih valid secara value investing. Begitu PBV atau PE-nya standar deviasi 1,5 minus atau bahkan nyentuh 2, nggak ada lain, kita cari tekniknya false break aja. False break kita beli, masuk per 5%, masuk lagi 5%, dan stick satu saham. Kita pisahin satu portofolio untuk main kejar-kejaran. Misalnya kayak sama-sama banking, yang kita average secara bertahap, cari false break-annya itu adalah big banks-nya, yang small bank-nya mungkin kayak Bank Neo, kayak gitu, kita masuk untuk trading, tetapi portofolio bobotnya mungkin cuma 20-30%. Sehingga pada saat kita constructing manajemen portofolionya kan ketahuan tuh kalau kita pakai average, geometric average-nya misalnya compounding, ataupun kita misalnya pakai weighted average untuk ngitung secara keseluruhannya, kan nanti ketahuan komposisinya yang paling baik mana. Tapi saran saya kalau kita sebagai fund manager mengelola portofolio dalam hal retail, tambahin satu, misalnya 10% itu untuk CFD saham Indonesia misalnya, kita bisa short sell jadi nge-hedge. Nah itu kebantu, pasti ngebantu banget. Oke, nah tadi Gemma sempat mention nih terkait dengan boleh tuh perhatiin, maksudnya saham-saham yang memang secara value masih bisa dikatakan value investing, kita bisa terapkan ke sana, tapi sahamnya masih under value. Nah mungkin kondisi sekarang tadi, mungkin teman-teman bisa perhatiin ya, tadi Gemma juga sempat mention ada BRI yang punya hutang masih berada di nanti levelnya di 4.700 dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sektor lain nih, tadi Gemma sempat baru bilangnya banking. Kalau sektor lain apa nih yang mungkin bisa jadi radar teman-teman nih buat diperhatiin? Oke, bulan lalu saya campaignin saham-saham batubara, ya. Jadi dari coal mining situ kita pegangannya ITMG, terus kemudian Harum saya belum lihat, tiba-tiba aja kan kemarin Harum meledak ya. Cuma gue pegang ITMG. Berarti pilihannya cuma itu. Jadi ITMG kita ambil, terus kemudian banking, terus kemudian manufakturnya kayak Astra International. Jadi mesti diingat nih, sejak babak belur Januari ya, terutama Januari 2021, market tuh makin kesini adalah hype driven. Jadi bukan lagi value investing atau technical analysis driven, no. Market di Indonesia udah berubah behaviornya menjadi hype driven. Ini yang bahaya banget. Jadi pada saat kita nggak aware bahwa ini hype driven, maka Anda akan ketinggalan. Dan agak sulit nyari, terus terang aja, bukannya gampang loh, nyari 700 saham yang kemudian bukan sektoral yang bergerak. Kalau zaman mungkin 7-8 tahun yang lalu gitu, kita bicara rotation daripada sektor, kayak zaman awal kita masih syuting bareng di MNC Business waktu itu, belum ada channel lah, ibaratnya masih MNC Business kan ngobrolnya tentang sektor rotation lah, apa sekarang udah nggak ada. Hype menurut gue, dan itu nggak gampang untuk cari hype, dan hype-nya itu bisa lompat-lompat. Sometimes saham-saham yang bener-bener yang gorengan keras itu yang naik gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah kita nggak bisa nih untuk pindah-pindah ke saham-saham yang gorengan-gorengan gitu. Kalau misalnya fund lu juga gede kan repot kan posisinya. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Jadi gue tetap stick 70% portofolio tetap ke big caps, dan memang udah kalau kehantam sideways kayak gini ya growth-nya otomatis nggak bisa signifikan. Biasanya portofolio asuransi akan naiknya eksponensial tuh ketika saham big caps-nya naik, dan kita tuh ngejagain timing di mana mereka tiba-tiba kayak drop tanpa alasan, drop 7% sehari. Nah, itu kita berani makan di bawah. Habis itu kan besoknya udah pasti naik lagi. Dia kalau recover lagi kan kita udah dapat banyak kayak gitu. Nah, untuk yang saham-saham lainnya, mungkin menurut gua berikutnya adalah poultry. Jadi saham ayam nih kayaknya walaupun dia sideways, tetapi tendensinya bakal terus naik lagi gitu. Nah, kalau dari poultry sendiri nih, kalau Gemma kan juga melihat dari sisi fundamental, apakah poultry memang ada story yang menarik gitu? Karena kan kalau kita lihat secara sektoral, mungkin ada seasonality yang mungkin kita bisa bilang kalau consumer di second quarter atau fourth quarter. Nah, kalau poultry ini, Gemma melihatnya seperti apa nih? Menurut gue tuh kalau dari tahun 2010 ya kita amatin ya, masyarakat Indonesia tuh makan ayam average tuh antara 9,5 sampai 12 kilo per tahun. Itu per orang kan. Data dari BPS kan kita bisa dapat. Dengan itu tahun 2010, dengan sekarang mungkin udah 15 kilo per tahun. Kalau kita perhatikan poultry terus kemudian consumer confidence, biasanya comparing gue cuma itu. Kalau consumer confidence dan spendingnya naik, ya dia oke, biasa naik. Dan kemudian selama tidak ada penurunan DOC, harga ayam yang kecil-kecil itu ya, buat teman-teman yang lihat, itu ya harusnya nggak ada masalah. Karena dulu gue pernah ingat Cepin, Java, Main itu kehantam karena DOC drop sampai 40% harganya.
dan itu akhirnya membuat saham-saham poultry itu diam selama setahun. Nah itu bisa menjadi clue. Jadi buat yang baru-baru masuk ke market untuk lihat saham poultry itu kuncinya sebetulnya manusia udah di Indonesia udah pasti makan ayam deh. Kalian mau keliling dimanapun ayam udah tetap laku selama mereka nggak fanatik. Gue cuma maunya makan ayam kampung gitu. Selama dia masih mau makan ayam ras gitu, ya ini bakal naik terus. Makan nugget dan seterusnya ya. Tapi kalau harga DOC-nya trendingnya turun, itu kita mesti cuci gudang deh. Tapi kalau harga DOC-nya tendensinya terus naik gradually dan kemudian PPKM mulai dilonggarin dan bisnis mulai jalan, otomatis kan consumer spending bagus. Semakin mereka di rumah, mereka bosan, mereka pasti order makanan. Nah itu yang gue lihat hype-nya. Jadi lucu. 3 bulan, 2 bulan yang lalu gue bikin pemetaan sektor berdasarkan hype dan itu masuk semua gitu. Salah satunya ya PPKM membuat orang itu lockdown di rumah, membuat mereka akhirnya tetap belanja, akhirnya kan saham teknologi naik. Ya salah satunya yang gue lihat behaviornya belanjanya ayam, nggak ada lain gitu. Dan ini yang akan kita perhatikan, itu sentimen yang gue lihat sangat penting, regardless fundamentalnya, valuationnya mau kayak gimana. Karena menurut gue sekarang big fund yang benar-benar ngeliatin valuation itu mereka nggak masuk ke market Indo. Yang masuk ke market Indo mereka allocate 5-15% lah kira-kira dari total aset dana kelolaannya untuk main hit and run di small cap kita, kurang lebih gitu. Oke. Nah, buat teman-teman tadi itu ya, jadi ada masukan nih dari Gema terkait dengan saham poultry. Mungkin teman-teman bisa perhatiin juga nih dari sektor poultry. Nah, kita mungkin kalau bilang sekarang nih posisinya saat ini udah di September, sebentar lagi akan masuk Oktober, which is sebentar lagi juga akan menghadapi akhir tahun. Kira-kira ada nggak sih menurut Gema waktu yang perlu investor waspadai, mungkin terkait dengan timing sebelum nanti ke penghujung tahun nih untuk para teman-teman mungkin mau perhatikan. Kira-kira gimana? Besok adalah Mercury retrograde cycle yang terakhir di tahun 2021. Sepanjang sejarah, Mercury retrograde cycle itu untuk IHSG 70% of the time bikin sideways atau bearish. Dan itu berlaku selama 3 minggu, mulai start besok. Untuk gold, mostly bullish. Untuk IHSG itu sideways atau bearish. Terus kemudian Thanksgiving plus 3 minggu, biasanya marketnya running. Dan Thanksgiving most likely bottoming. Jadi dari sini kita tahu, di tanggal 21 Oktober, 21 September ini kan sudah peralihan, matahari sudah mulai masuk ke Libra misalnya. Terus kemudian biasanya dalam perjalanannya, kalau kita lihat seasonality daripada sun position travels through the zodiac, Anda masukin buka selama IHSG tahun 1982 sampai sekarang, kita lihat mostly bottom cycle-nya itu akan valid dan kemudian running gitu. Dan waktu Sun ke Capricorn 21 Desember itu golden moment-nya. So, kita lihat nih 27 September-nya plus 3 minggu. Sideways besar, bottom fishing dilakukan ya. Terus kemudian mudah-mudahan dia mulai up lagi, Anda aiming nanti tengah-tengah mungkin ada drop-dropan lagi, beli lagi. Moment start rally-nya after Thanksgiving, karena Thanksgiving itu very common sense. Di Amerika tuh Thanksgiving retail sales pasti naik, dan kemudian Dow Jones pada saat itu udah mulai di pom ke atas sebenarnya. Terus saya nggak tahu tahun ini ada window dressing atau enggak. Kalau kita ngelihat yang terdekat deh 2020 kemarin kan berita bagus 3 hal itu ditumpukin di bulan Oktober ya. Ada Omnibus Law, terus kemudian vaksin sama Joe Biden. Nah tahun ini sentimennya apa? I don't think sebagus kemarin sentimennya. Makanya aku bilang mostly sideways, tetapi tetap kalau kita ngomong Sun Capricorn Cycle itu nggak bisa bohong gitu. Dalam 20-30 tahun mungkin cuma 2 yang dia crash, sisanya akan dalam kondisi bagus dan you better get ready untuk buy on weakness gitu. Oke, jadi boleh siap-siap ya tadi untuk timing-timing yang udah tadi Gema sampaikan. Nah, sebenarnya kenapa sih Gema, mungkin teman-teman juga banyak tanya nih, bulan September itu kebanyakan bisa dibilang ya wake me up when September ends gitu, karena marketnya ya gitu-gitu aja gitu, ada yang bilang Black September lah dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dari Gema sendiri melihat apakah ini memang ya udah seasonal yang mungkin harus terjadi setiap tahun ya, atau kira-kira gimana? Nggak harus selamanya setiap tahun sih, sebenarnya kunci porosnya itu di Januari dan Juli. Kalau kita mengacu ke big cycle ya William Derbertian cycle itu melihat kalau Januari peak, Julinya bottom. Kalau Januarinya bottom, Julinya peak. Tahun ini kan 2011 tuh contohnya, itu Januarinya bottom, Julinya peak dan crash gede kan. Di 2 Agustus tuh crashnya luar biasa. Di tahun ini kan Januarinya yang peak terus kemudian drop jauh sekali, Julinya bottom. Berarti kalau Julinya bottom ini akan terus naik sampai
akhir tahun. Jadi Septembernya pun paling cuma akan sideways. Yang bahaya itu kalau seandainya Januarinya itu dapatnya bottom, terus kemudian ditarik sampai di Juli, Julinya itu biasanya crash sampai bulan Oktober dan November. Nah, tahun ini yang terjadi kan kebalikannya gitu. Jadi harusnya tidak terlalu harmful. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya dari Gema sendiri nih ada pertanyaan, bagaimana prospek IHSG nih? Kalau kita ngomong prospek IHSG sampai akhir tahun nih, kalau sekarang levelnya kemarin penutupan di level 6.144, apakah nanti IHSG berhasil menembus level terbarunya atau kira-kira malah seperti apa nih kalau dari Gema pandangannya? Ya, ini gue sambil lihat chart indeks kita ya. Jadi posisi hari ini kan IHSG itu juga kepengaruh sama di XY sebenarnya. Di XY-nya itu udah nyampe 93 dan sebentar lagi akan sideways lagi 3 minggu stuck di situ. Indeks kita flat. Ini walaupun flat ini kalau kita flat kita nggak mau lihat dari daily, percuma nggak ada gunanya. Saya biasanya akan lihat langsung ke monthly dan sekarang itu masih confirm wave 4 dan kemudian ini harusnya akan tembus ya 6.700 itu harusnya akan dilewati. So masih ada kurang lebih sekitar upside 10%. That's objective price targetnya. Apakah akan terjadi dalam 2 bulan ke depan? I don't know. But based on the cycle, kita akan lihat starting running-nya itu kan pada saat Sun in Capricorn. Ya. Nah, pada saat itu kita tinggal lihat di dalam konsolidasi ini, semakin panjang konsolidasinya, itu ledakan harganya otomatis akan makin besar. Dan kalau kita perhatikan volume-nya itu mulai ke build pelan-pelan, kan berarti ada akumulasi. So, saya rasa kalau misalnya all time high itu tidak menjadi hal yang sangat mustahil karena market kita kan cukup ketinggalan. Kalau kita bandingin S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones itu udah lari kemana-mana kan. Ya, kita aja yang entah kenapa gitu masih stuck di sini. Kalau dulu problemnya adalah Jiwasraya dan Asabri dan kemudian Jam Sostek dan seterusnya, BPJS maksud saya, maka kali ini mungkin ya itu udah price in lah ya. Sekarang kita udah melihat PPKM juga udah dikendorin. So what next gitu? Apakah kasusnya China itu yang jadi problem gitu, beberapa company yang di China. But basically I don't really care tentang mereka. Selama 14 years saya trade, ada menang ada kalah, tapi kebanyakan waktu saya call outlook majornya, waktu gua publish riset gua ke Bloomberg, Terminal dan seterusnya, once gue bilang bahwa cycle-nya itu ikutin price action-nya dan cycle-nya itu benar gitu. Jadi di tahun ini my outlook, regardless apa yang terjadi di China atau Asia Pasifik, Indonesia punya cycle sendiri dan nggak ngikut sama mereka. To be honest, Indonesia ini tahun ini anomali dan dia punya plan-nya sendiri untuk ngebenerin apa yang sudah dihancurin di bulan Januari, karena memang yang krusial itu di Januari kemarin itu rusak porak-poranda habis-habisan dan sekarang lagi building. Artinya building apa? Supaya ada money flow masuk lagi, building volume lagi. Terus kemudian Bukalapak kemarin juga udah IPO, sebentar lagi Gojek, Tokopedia. Jadi somehow ada invincible hand yang ngejaga market kita untuk faktor eksternal ini tidak terlalu kena. Yang akan menjadi faktor yang paling penting itu cuma tapering doang. Dan menurut gue tapering kali ini juga tidak akan se-shock tahun 2013. Karena dampaknya berbeda. US juga udah ready, India juga sudah ready, dan kalau kita perhatikan dari bond rate juga tidak ada orang switching lari daripada equity terus ke bond. Harga komoditi juga di situ-situ aja, US dollar juga di 93. Biasanya kalau bau-bau tapering ini akan jadi masalah, biasanya harga salah satu dari 4 pilar aset itu kan udah lari. Sekarang ya stay di sini-sini aja gitu, itu nunjukin bahwa ya tapering nggak tapering ya masa bodoh, dan itu memang sudah menjadi karakter pemerintahan Demokrat ya sampai kapanpun kayak begini. Kecuali nanti Republik naik lagi ya. Harusnya sih Joe Biden dapat 2 periode, habis itu baru nanti Republik main lagi. Nah, di situ kita akan melihat. Tapi kan masih lama tuh. It's another 3-4 years ke depan aja kita masih akan dalam lingkup permainan soft kayak sekarang gitu. Oke. Jadi kalau kita bilang dari kondisi global concern terkait kasus Evergrande, terus juga mungkin dari tapering, sebenarnya Indonesia sendiri bisa dibilang sudah memprice in ya, Gema ya, untuk price in, udah price in lah. Dan sideways ini yang bikin orang sebel gitu. Ini yang kita mesti hati-hati juga buat pemula, jangan emosional lah kena sideways gini, karena lu lebih baik ngelihat yang jangka panjang. Dan kalau aku lihat kan sekarang noise di market kan makin parah ya. Jadi kayak scalper makin banyak, terus orang-orang yang retail mulai bikin komunitas ya. Bagus sih untuk nambahin duit ke market. Tapi kalau kita lihat dari komen-komen orang-orang yang ada di sini itu nunjukin satu gambaran bahwa a lot of people, maybe 40 to 50%,
they don't know what they are doing di market kita gitu. Jadi kalau kita mengacu zaman-zaman kita dulu 2007, gua masuk 2006, 2007 itu slightly different dengan sekarang karena informasi yang begitu cepat, banyaknya grup-grup yang saling share informasi ini membuat hype itu makin besar di pasar modal kita gitu. Yes, yes. Oke. Nah, kalau misalnya mungkin ya ada beberapa pertanyaannya juga nih dari teman-teman nih mungkin udah bisa kita ini ya apa kita naikkan nih. Nah, ini ada pertanyaan nih, Gema. Tadi Gema Lo sempat sambil lihat bilang juga juga nih. nih. Boleh, boleh. Nah, terkait dengan harga komoditas nih, kan kalau kita lihat memang harganya di situ-situ aja ya, tapi baru aja kayak Harum, kayak ITMG kemarin mengalami rebound lah yang cukup signifikan gitu. Namun di sisi lain sebetulnya concern dari para fund manager ataupun investor melihat kan komoditi which is batu bara ini dianggap musuhnya ESG gitu. Nah, kalau dari Gema sendiri pandangannya kayak gimana nih? Sorry, batu bara apa tadi sebutnya? Bisa dibilang saat ini musuhnya ESG lah, karena kan sekarang lagi fund manager asing juga mulai ngeliatin ya, kira-kira gimana nih apa yang dilakukan dari company-company yang bergerak di batu bara gitu, dari sisi environment-nya, sosialnya, governance yang saat ini ya menjadi concern juga gitu. Kira-kira gimana melihatnya kayak gimana? Ya, menurut gue sih kalau masalah eco ada hubungan dengan green environment dan seterusnya, I don't think it's a big problem, kecuali nanti misalnya ada ban kayak gitu ya. Selama dia nggak ada ban dan seterusnya sih nggak ngaruh. Dan khususnya untuk ITMG, kalau usually memperhatikan, ITMG itu korelasinya negatif sama ISG. Jadi kebalikan terus, indeksnya plus, merah, hijau, ITMG-nya merah. Kebalikannya, jadi kalau mau kayak trading ITMG mesti dibalik. Pada saat ISG-nya merah, itu kita mulai cari siap-siap beli saham ITMG atau mungkin coal gitu. Nah, yang gue perhatikan di situ. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah saham-saham batu bara ini akan terus up, menurut gue kalau dari sisi price action ya sebentar aku intipin ya, karena aku pegangannya kan ITMG juga nih. ITMG itu udah terlalu jauh juga ke diskon kan. Jadi ya dia punya lah kesempatan untuk dia balik at least ke 25.000 harusnya ada. Walaupun tidak langsung satu garis. Setidaknya ya yang memiliki reason untuk naik dan big fund mau invest tuh paling nggak untuk saat ini ya cuma batu bara gitu, apalagi gitu. Dan itu sangat tergantung dengan kebijakan daripada coal reserve-nya China. Di luar daripada itu juga nggak ada gunanya kalau seandainya lu mau explore batu bara, nemuin lahan baru, terus kemudian lu mau exploit dan produksi. Kalau misalnya China nggak ngambil, habis juga. Kita kan udah pelajarin dari tahun 2010 berapa banyak kita melalui proses melihat kecenderungan bahwa batu bara Indonesia itu sangat-sangat terhubung dengan yang namanya China punya demand. Begitu China kemarin mengatakan bahwa gue mau reserve untuk 100 tahun ke depan cadangan, gue mending beli. Nah, dia mulai beli lagi langsung lah bottoming, harga DJ Coal juga naik kan. Tapi kalau misalnya China mengatakan gue stop dulu beli, aku akan memproduksi dalam negeri, udahlah pasti langsung reverse semua harganya. Nah itu yang harus kita perhatikan. So selama tidak ada istilah lingkungan hidup yang bermasalah, lalu kemudian ada ban dan seterusnya, terus dan kita memperhatikan resiko tentang pajak ekspor batu bara, itu kan bisa aja tiba-tiba muncul ya. CPO waktu itu kan tiba-tiba dikasih pajaknya dan seterusnya, ya itu jadi masalah. Tetapi as long as kita tidak mendengar itu, ya udah gas terus aja gitu. Karena market nggak punya pilihan masalahnya, Sal. Iya sih, iya. Oke. Udah terjawab ya untuk Pak William C. Ini ada pertanyaan juga nih menarik nih. Ini ada sedikit malah bahas gold sih, tapi ada bahas juga kan terkait dengan ilmu astrologinya nih. Gold mulai Senin bullish karena Mercury retrograde. Nah, kalau kita bahas terkait dengan Mercury retrograde, apakah gimana nih korelasinya dengan IHSG nih? Kalau Gemma ngelihat kalau gold dikatakan bullish, kalau IHSG apakah sejalan kah atau kayak gimana? Oke, dari penelitian gue yang pada akhirnya gue dapat gelar Master Financial Technical itu kan dari Mercury retrograde ini. Kalau gold tuh 80-82% of the time dari 31 Desember 1974 sampai data terakhir 2017 yang gue buat waktu itu adalah 82% bullish ya. Berarti ingat loh, 80%-nya bullish, berarti ada 20%-nya nggak bekerja. Nah, jangan dianggap ini sebagai primbon gitu, habis itu FR besok ngajar aja Senin ya pasti mati lah, nggak begitu juga kan caranya. Nah, kalau kita lihat di IHSG-nya, itu mostly dia akan bergerak di dalam sideways, kecuali pada saat Mercury retrograde-nya terjadi ketika matahari itu berada di mana? Di Aquarius, Pisces, Aries, which is itu kan bulan Januari, Februari, Maret gitu.
Kalau MR-nya terjadi di momen itu, indeksnya nggak ngaruh ya, tetap naik-naik, lari-lari aja gitu. Tapi kalau misalnya terjadinya di bulan-bulan yang krusial di kuartal 3, pada saat dia masuk di Virgo, Libra, Scorpio, nah itu patut kita waspadai, sideways-nya akan parah, false break-nya akan banyak. Jadi caranya gimana nih pada saat MR terjadi? Ya kan, deket-deket support, begitu support ditembus, orang cut loss itu beli gitu. Justru kebalikan logiknya. Dan akan banyak tipuan, itu siap-siap aja. Oke. Nah, mungkin nih ada pertanyaan juga nih, Gema. Mungkin bahas kalau kita lihat terkait dengan dengan sektor lain nih. Tadi udah sempat bahas banking, sempat bahas batu bara. Ini ada yang tanya terkait dengan sektor properti. Apakah sudah masuk yang namanya fase uptrend atau masih properti awal ya? Gue rada gedek juga sama properti ini. Soalnya ada saham yang aku simpen, memang buat agak panjang. Itu ada ASRI, itu gue masih nyangkut. Karena memang mau simpen agak panjang. Mau cut loss juga percuma cut loss. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara gedenya, ini barang-barang dari properti ini mulai bottoming. Tapi konstruksi belum ya. Jadi kayak BSDE lah, terus kemudian Alam Sutra. Tapi bottomingnya pun ini kalau kita lihat dari skala weekly gedenya, it's not about 1-2 weeks ya. Ini kita bicara tentang kurang lebih sekitar 12 sampai 18 minggu ke depan punya cerita. So, I don't think kalau Anda punya uang dan kemudian mau diallocate ke properti, menurutku bakal agak lambat. Mendingan coba cari saham yang lain, yang kira-kira lebih kenceng. Misalnya, tetap aja kayak banking gitu, misalnya. Ya, kembali lagi ya banking, tapi ada yang banking based on technology, digital banking, misalnya kayak gitu. Kalau propertinya sendiri, bottoming sudah mulai kelihatan, but it should be longer dari yang kita expected. Untuk balik ke bullish maksud gue. Oke. Jadi buat properti itu lebih baik untuk avoid dulu ya, karena belum masuk ke yang namanya fase bullish, karena kita masih harus nunggu timing yang cukup lama. Nah, kira-kira nih kalau Gema melihat 2021 tadi sempat diceritain, kira-kira nanti timing-timing yang tepat ataupun yang bisa diperhatikan oleh investor, kira-kira di tahun 2022 banyak yang bilang menjadi booster itu adalah saham-saham yang bergerak di digitalisasi gitu, kayak kita lihat saham Bukalapak, terus juga nanti ada Goto. Nah, kira-kira 2022 apakah nanti anginnya akan ke arah sana lagi, di mana booster itu masih ke saham-saham yang bergerak di sektor digital, atau kayak gimana nih, Kema? Yang jadi masalah adalah kalau misalnya buka ini nggak lu benerin, tetap aja kelakuannya kayak begini. Yang saya takutkan nanti Gojek, Tokopedia juga bakal bisa gagal, kurang lebih kayak gini. Yang jadi masalah sekarang, orang IPO tuh tujuannya apa? Ngerampok duit orang, atau mau bener-bener maintain sahamnya. Which is sebenarnya nggak salah kalau dia misalnya habis IPO mau didam, habis kayak Bukalapak gitu ya fine-fine aja gitu. Memang game plan-nya kayak begitu kan. Tapi kalau dikatakan apakah ini teknologi akan bisa leading, I don't think so. Melihat dari Bukalapak dengan size segede itu, tapi tingkah lakunya kayak preman pasar kayak begini, ini agak berat gitu. Tapi kan akumulasinya ini kita nggak tahu ini mau dibawa kemana nih. Dengan kondisi sekarang harga 885, terus kemudian dia dibikin sideways 5-6 minggu, maybe di 2022 akan running. Dan gue udah punya listnya ya, list daripada perilaku Mansek sama UBS itu kan udah kelihatan. Gue udah bikin di YouTube juga dari tahun 2010 sampai sekarang. Hanya 18-22% kalau tidak salah. Dia itu naik sampai hari ketiga. Hanya 28% naik after 3 bulan, habis itu kelar gitu. Jadi kalau kita perhatikan sekarang kan belum sampai 3 bulan juga nih. Harusnya belum ya. Terakhir tanggal berapa? Bulan apa sih dia? Juli ya? Ya baru 2 bulan nih. Ya kan, baru 2 bulan. Nah, masih ada 1 bulan lagi, bisa aja balik ke 900-an. Itu based on historical behavior daripada underwriter-nya. Jadi kalau tahun depan dikatakan saham-saham tech ini akan membuat market kita bullish, aku lebih pesimis. Dan gue masih percaya dari hype itu nomor 1. Dan kedua, kita ngomong bisnis model deh. Yang bisa ngangkat market kita nggak ada lain adalah bisnis yang tetap resisten terhadap pandemi. Contohnya satu, banking. Karena net interest marginnya di Indonesia ini gede banget, dan orang kaya di Indonesia masih banyak, ya itu bisa terjadi. Dan lu juga bisa lihat di lapangan sekarang. Beberapa bank mulai pangkasin terus nih suku bunganya. Ini udah mulai yellow nih. Kenapa? Karena mereka udah tikus mati di lubung padi. Udah kebanyakan duit, nggak bisa salurin. Ya, itu yang jadi masalah. Maka PPKM ini menjadi poin yang sangat penting banget. Kalau seandainya PPKM-nya tidak segera selesai, COVID-nya nggak segera turun, manufaktur nggak bisa kerja benar, bank juga nggak mau nyalurin duitnya. Akhirnya apa?
orang-orang ya juga akan check out juga lama-lama. Tapi at least net interest marginnya oke, dia bisa jaga NPL, ya oke lah, fine. Berarti banking masih oke. Terus kemudian penjualan mobil, spending di tengah PPKM, syukur-syukur Indonesia masih bagus. Jadi udah jelas yang kita lihat manufaktur, retail, ya. Tapi retailnya kita kembali lagi kita cross check sama perilaku sahamnya. Bener nggak nih perilaku sahamnya? Mungkin Era Jaya. Kenapa? Karena ya Era Jaya cukup masif dia jualan handphone dan ownernya dari dulu Era Jaya waktu IPO sampai terus dia naik mungkin 1-2 tahun itu dijaga harganya. Jadi kayak Era Jaya itu bakal oke. Terus poultry yang kayak gue bilang sama batu bara. Gue rasa first half 2022 perilakunya nggak jauh-jauh dari saham yang sekarang ada sebenarnya. Tapi mungkin lebih smooth karena everything under control, mungkin lebih baik. Dan gue nggak lihat ada resiko perang-perangan. Taliban juga sudah ambil Afghanistan kan. I think everything should be fine. Hanya saja mungkin yang akan kita hadapi nanti adalah global debt recession, itu resiko. Dan kemudian dua, ada beberapa gagal bayar. Nah ini yang akan jadi noise nih, yang nggak nyaman. Mungkin di bulan Mei atau Juni story-nya akan mulai keluar di situ. Oke. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya tadi udah kita bahas terkait 2022 ya. Tadi Gema udah mention banyak nih company-company yang udah boleh diperhatiin sejak sekarang. Kira-kira kalau window dressing di tahun ini, tadi Gema juga sempat bilang bahwa window dressing nggak tahu nih tahun ini kayak gimana nih polanya seperti apa. Kira-kira mungkin boleh nggak nih ada beberapa saham yang mungkin nanti bisa diperhatiin juga nih menjelang window dressing tahun ini nih Gema. Coba lihat BBYB deh, ya. Gue ngelihat ini saham kecil tapi legit gitu. Pada saatnya nanti akan kencang juga. Jadi sektornya gue udah sebutin. Tentunya top 3, top 4 yang menurut gue harus dipilih adalah saham-saham yang runningnya cepet. Kalau marketnya banyak lambatnya, menurutku itu nggak worth it. Dan coba diintip deh. Saya nggak tahu ya, disclaimer bisa rugi bisa enggak. Gue udah masuk dan belum cuan juga sampai sekarang. Tetapi kalau misalnya patternnya tetap kayak begini dan inline, maka harusnya bisa 70-80% sih bisa dapat. Itu satu. Terus kemudian nanti ada beberapa yang mau IPO. Temen gue akan IPO nih bulan Desember. Saya nggak bisa disclose dulu namanya, tapi udah masuk penjatahannya kapan segala macam. Dari sektor otomotif itu juga bakal menarik. Nanti tungguin bulan Desember listingnya. Ya, itu bisa dilihat juga. Jadi ada hubungan dengan sektor-sektor yang tadi gue sebut. Terus kita ambil beberapa yang top 3-nya yang big caps, tetapi yang terbukti frekuensinya banyak, volumenya terjaga, sisanya adalah small cap. Dan menurut gue menunya nggak akan begitu banyak. Nah, kalau consumer gimana nih pandangannya? Karena banyak banget nih teman-teman yang tanya, udah di average down, tapi tetap aja mengalami penurunan nih. Kira-kira strategi terbaik apa nih? Sahamnya apa ya kira-kira? Consumer soalnya terakhir, kalau gue consumer cuma lihatnya nugget itu doang, Java sama Cepin. Yang lainnya saya nggak ada yang tertarik. Mungkin kalau boleh mention ya, ada beberapa mungkin ya, DF, ICBP, ataupun Unilever nih. Iya, kalau yang model-model kayak gitu ICBP bukan untuk milenial lah. Ini buat angkatan babe kita deh pokoknya, yang buat kita disimpan lama lah. Kalau gue rekomendasikan ICBP, ntar gue dimaki-maki. Milenial maunya hari ini beli, besok beli Ferrari, bos. Susah. Bukan untuk saham-saham kayak gini. Ntar kalau kita rekomend ini, urusannya panjang gitu loh. Karena mereka denger-denger kayak gini, besok main sikat aja. Begitu rugi, Sabrina dicari. Oke. Susah, jadi jangan deh konsumer yang model-model kayak gitu kayaknya agak berat ya. Rokok juga belum. Mungkin rokok mainnya tahun depan gitu. Oke. Nah, kalau kita bahas terkait PPKM nih, di mana mungkin beberapa juga masih work from home dan lain sebagainya. Kalau sektor telekomunikasi nih, menurut Gema gimana nih? Ya, telco apa nih yang kira-kira marketnya layak untuk kita lihat? Paling Telkom ya. Nah, secara market leader paling besar kan Telkom. Ada Telkom, terus mungkin Friend. Ya kan? Friend ya. Telkom itu udah balik ke bullish ya menurut gue dan harusnya level 4050 bisa dicapai lah akhir tahun. Mudah-mudahan dia benar-benar running. Dan kalau kita lihat dari volume, in term of volume udah mulai terjaga karena declining volume itu kan di awal 2021 nih aku lihat. Terus kemudian di tengah tahun ini mulai gradually up karena ini sebagai balancing index juga. Jadi kalau di bawah 3050 kayaknya udah berat. So we're looking for 4050 paling enggak. Terus ada Excel ya. Sama nih, Excel kan juga, Excel lagi sideways panjang. Jadi 3.700 lah kurang lebih maksimum.
selama dia nggak jatuh di 2.500 aja masih oke nih Excel. Oke, oke, oke. Oke, jadi bisa diperhatiin ya buat teman-teman ya dari tadi yang udah disampaikan Telkom, ada Axel, tadi sempat disampaikan juga tuh level-level yang bisa dicapai. Jadi buat teman-teman yang mau invest, ini jadi tepat banget. Boleh perhatiin ya saham-saham tersebut. Tapi jangan lupa tetap disclaimer on. Nanti juga bisa diperhatiin juga teknikalnya kira-kira entry level yang terbaik seperti apa dan lain sebagainya. Betul. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya banyak banget nih pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya Gemma sendiri nih, sebenarnya suka nggak sih masuk ke saham yang IPO? Kayaknya enggak deh, kecuali gue kenal ownernya dan udah pasti gue tagihin, aku minta jatah lotman gitu misalnya, Hmm. harga-harga mungkin. Kalau misalnya dia cornering, udahlah nggak usah pakai analisa bulan bintang atas bawah, udah tanya aja sama temen lu cornering berapa, ada gue ikut 2M, 3M lu kasih gue, udah gitu aja. Tapi kalau Hmm. ownernya nggak kenal ya udah kayak Bukalapak aku masuk, aku ngebid 1M dikasih cuma 1 juta sab, ya udahlah. Habis Oh, hari kedua aku jual lumayan bisa buat beli cilok paling enggak. iya, iya. Nah, karena mungkin kalau IPO sendiri, bisa nggak sih Gemma, mungkin kalau dari ilmu astronaci ngelihat dari gimana itu, karena nggak ada historical technicalnya juga ya. Kemarin waktu Bukalapak gue lihat itu, Hmm. tapi nggak bisa terlalu akurat lah. Hmm. Susah itu nggak bisa didetek karena gimana ilmu astronaci tetap butuh histori. Jadi kalau Hmm. misalnya ada bener-bener naked yang belum ada historinya itu semua nanti cocok-cocokan percuma juga. Yang ada mungkin ya gue akan perhatikan di tanggal tersebut pernah ada IPO apa sebelumnya, terus Hmm. planetary alignment-nya apa, lalu kita lihat psikologinya gimana, paling itu doang. Dan Hmm. karena tetap yang kita hitung kan astrologi dan Fibonacci. Astrologi itu Hmm. nggak bisa stand alone. Jadi kalau misalnya lu nggak punya konsep cycle yang dan price action yang benar, itu nggak akan kepake. Nah, sehingga pada saat kita lihat waktu dia go public, secara sektornya dia apa, itu kita lihat posisi matahari pada saat itu di zodiak apa, apakah menjadi Hmm. lawan secara energi atau vibration terhadap sektornya atau tidak. Kalau dia misalnya secara energi atau vibration di dalam posisi alignment planet pada saat itu positif untuk sektornya, biasanya Hmm. bagus. At least seminggu pertama oke gitu. Hmm, oke, oke. Wow, menarik banget ya. Jadi astronaci ini sangat luas ya. Jadi ilmunya bisa belajarin yang IPO, terus juga bisa saham-saham yang mau dilihat kira-kira timingnya kayak gimana. Nah, Gemma mungkin tadi ada beberapa juga nanya nih, kalau ada mau ngambil CAT ya, itu itu juga nanti bisa hubungin astronaci ya. Ya, si Etis tahun sekali yang tahun ini kayaknya udah ditutup, tapi coba tanyain aja nanti itu Hmm. certification setahun ya. Jadi mungkin Hmm. one day Sabrina juga bisa bantu ngajar juga kan jagonya Hmm. valuasi tuh. Boleh, boleh, boleh. Oke. Nah, mungkin nih satu kalimat penutup nih dari Gema nih. Mungkin tadi kita udah bahas banyak banget saham-saham yang menarik dan lain sebagainya. Dan juga buat teman-teman juga jangan lupa ya buat subscribe YouTube-nya Gema. Karena menurut aku itu banyak banget edukasi-edukasi penting. Karena aku sendiri setiap kali Gema upload, aku pasti nonton gitu. Karena menurut aku itu Wow. informasi-informasi yang bisa aku peroleh gitu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Gema sampaikan nih untuk kalimat penutup buat teman-teman newbie yang udah pada nonton ataupun teman-teman yang memang biasanya juga invest. Belajar manajemen portofolio yang benar ya, terus kemudian Hmm. risk management. Ada trading nggak bisa lah kalau misalnya di dalam trading saham nih khususnya misalnya lu dengerin Gema bicara, bisa aja aku Hmm. lagi trading atau misalnya aku lagi ngelit A-Club 1, 2, 3 bulan loss gitu, terus kemudian lu pas lagi di lossnya lalu lu ngejudge bahwa wah jelek segala macam, karena fund manager terhebat di muka bumi ini aja kalau ngeliat tuh selalu annually gitu setiap tahun, Hmm. dan yang dilihat itu bukan hari ini lu beli saham apa besok bisa tarik buat beli apa, enggak. Kita ngomong Hmm. tentang manajemen portofolio, kita pembobotan, kita desain portofolio. Kalaupun bulan satu kuartal kita loss, pasti ada kuartal 2, kuartal 3. Jadi pesan gue lebih belajar secara profesional menghandle portofolio, bukan lagi dengan emotion. Nanti ada tahapnya lah, sekarang mungkin emosional banget, tapi nanti lebih dewasa, karena gue juga kayak gitu dulu. Terus yang kedua adalah, sekarang sudah ada alternatif untuk kita bisa trading CFD saham Indonesia, bisa Hmm. short sell saham Indonesia, tapi ini tidak ke market ya, jadi kayak over counter, ada liquidity provider yang nyediain, which is gue juga udah mulai nyoba, sehingga kalau misalnya lu nyangkut, ya udah nggak apa-apa nyangkut, misalnya kita nanti short sell di over the counter marketnya di CFD-nya, nanti bisa Hmm. dapat profit di situ misalnya. Nah, itu bisa dipertimbangin, nanti tanya aja ke Instagram gue, ntar aku bantuin. Terus yang ketiga, pesan gue tetap sama, jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tidak terbatas, karena banyak banget hal yang kita akan pelajari
dan banyak banget orang-orang yang terus bisa akan mengarahkan ke arah yang benar. Hati-hati untuk mengambil sebuah ilmu karena tidak semua orang yang sekarang dengan modal YouTube, dengan modal Instagram itu ilmunya benar. Once Anda kesasar selamanya, nggak bisa balik. Itu aja pesan saya. Prinsipnya tetap common sense, tetap logik, dan jangan berinvestasi lebih dari kerugian yang Anda bisa tanggung. Oke, thank you so much Gema buat Thank waktunya. you. Sukses terus. Terus congrats sekali lagi buat gelar doktornya nih, hebat banget. Thank For you. you too ya, nanti kabarin kalau butuh apa-apa, I will support. Ya, pasti. Thank you so much, Gema. Thank you so much, Sabrina. Bye-bye. Yes. Good to see you. Bye.